Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak sekalian, masih tetap bersama Bapak Heri Mustaqim dalam tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Pada pembelajaran pertama kemarin, kita telah mempelajari tentang kata tanya serta cara menjaga organ pernapasan. Untuk sekarang, pokok bahasan cerita bergambar dan cara memelihara organ pernapasan. Anak-anakku sekalian, untuk bahasan yang pertama adalah tentang cerita bergambar atau gambar cerita. Mungkin kalian sudah pernah tahu apa itu cerita bergambar, seperti apa modelnya, dan apa sih fungsinya? Marilah kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pengertian. Apa sih pengertian cerita bergambar? Karya gambar cerita merupakan kumpulan gambar yang dikombinasikan dengan tulisan untuk menceritakan kejadian atau peristiwa tertentu. Gambar cerita bisa kita temukan di buku cerita anak-anak atau komik. Yang kedua, ciri-ciri. Bagaimana ciri-ciri gambar cerita? Ciri-ciri gambar cerita. Yang pertama, terdapat balon kata yang menunjukkan dialog antar tokoh, seperti gambar di samping. Yang kedua, teks yang sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Yang ketiga, setiap gambar harus rapi dan berurutan. Dan yang terakhir, idealnya jumlah gambar lebih banyak daripada jumlah teks. Lalu apa sih fungsinya? Apa fungsi gambar cerita? Adapun kegunaan gambar cerita mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama, menggiring pembaca lebih terbawa perasaan sampai larut dalam sebuah cerita. Yang kedua, berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami satu cerita tertentu. Yang ketiga, meningkatkan nilai estetika dengan ditampilkannya gambar. Yang keempat, cerita relatif dapat diringkas tanpa menghilangkan pesan yang ingin disampaikan. Anak-anak sekalian, bahasan yang pertama adalah cara memelihara organ pernapasan. Masih ingatkah kalian macam-macam organ pernapasan? Ada apa saja organ pernapasan pada diri kita? Iya. Macam-macam organ pernapasan pada diri kita ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Lalu bagaimana cara memelihara organ pernapasan? Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Yakni yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Bagaimana cara kita menjaga organ pernapasan? Yaitu 1. Makan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, istirahat cukup. Dan yang keempat, posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan telungkup atau tengkurap. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak. Apa sih zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan? Apa yang harus kita hindari? Yang pertama harus kita hindari adalah tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun.
Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Yang keempat, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Ya, cara yang ketiga yaitu merawat organ pernapasan. Bagaimana cara kita merawat? Yang pertama, caranya membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter agar kesehatan kita tetap terjaga. Lalu cara yang keempat adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Di antaranya, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruang lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang biak di ruang dengan kelembapan yang tinggi. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar. Semoga tetap semangat, tumbuh berbakat, jadilah orang yang hebat. Amin. Allahumma amin. Sekian dari Bapak Heri Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.